Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Beni Sulastyo, teman belajar untuk event UI untuk Ormas ya, workshop Artificial Intelligence untuk pengurus masjid dan pesantren. Sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah, tadi pagi sudah 2 sesi kita belajar awalnya apa itu AI, apa itu ChatGPT, apa saja makhluk-makhluk yang sejenis dengan itu. Ini sebenarnya khodam gitu ya, jin, jin. Dia nggak punya moral, tapi dia pintar gitu. Jadi manusia memang tetap khalifah, walaupun secanggih apapun AI kita harus tetap di atas dan pasti tetap di atas. Nah, kita juga sudah praktek bagaimana kalau dalam istilah ilmiahnya prompt engineering, bagaimana kita bisa merekayasa perintah kepada platform AI. Nah, sahabat-sahabat sekalian, awalnya hari ini kita memerintahkan menggunakan tulisan, maka GPT itu menggunakan istilah chat. Ya, chat itu ngobrol, chat GPT. Chat itu chatting, itu ngobrol sebenarnya. Tapi ngobrol dalam dunia hari ini, ngobrolnya menggunakan teks, maka disebut dengan chat ya. Dulu juga ada yang musim Yahoo tuh ya chatting juga, ada aplikasinya chat juga secara web. Nah, chat ini. Nah, GPT ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi kemampuan kita untuk mengobrol dengan AI ini itu menentukan kualitas yang bisa kita serap. Kuncinya di situ, gitu ya. Tadi kita sudah belajar, ya, belajar cepat gitu kan, proses mengendalikan AI ini dengan perintah yang jelas, jangan perintah yang ngawur-ngawur. Apa tujuan kita? Maka sebelum kita gunakan alat ini harus tahu tujuannya. Latar belakang kita apa? Kenalkan dulu diri kita. Tapi kalau misalnya kita belajar otodidak, itu akan kacau. Kemudian kita, udah malas ini nggak bisa optimal kita pakai. Nah, masalah juga gitu. Ini alat sudah super canggih, padahal yang salah kita. Baik, nah ini sesi ketiga. Sesi ketiga kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan ChatGPT untuk menganalisa. Ya, ini saya berikan contoh menganalisa kebutuhan jamaah. Tadi sudah saya spill sebentar di awal-awal ya. Ya. Kemudian di sesi ini kita akan urut bagaimana membuat sebuah proses ngobrol dengan ChatGPT ini urut hingga dia kemudian menghasilkan output berupa e-book. Ada 2 nanti ya, ini nanti kita akan bikin proposal ya. Proposal tadi sudah ya, tapi ini lebih kepada tujuan yang spesifik fundraising. Jadi bagaimana ini agak rumit ya, ya, nanti kita akan belajar bagaimana apakah dia bisa kita gunakan untuk kebutuhan yang spesifik seperti fundraising. Lalu apakah dia bisa digunakan untuk membuat buku ya, buku ini penting untuk fundraising, dia sebagai lead magnet untuk mengumpulkan orang-orang. Nah, nanti teman-teman boleh ikut, mungkin bulan depan kita akan bikin fundraising amal soleh, fast tapi based on AI. Jadi kemarin saya bikin itu 1 bulan penuh. Ini mungkin sekitar 5-6 kali pertemuan, kawan kan sudah bisa fundraising sendiri, lebih cepat, lebih oke karena ada AI. Waktu tahun lalu kita bikin tanpa AI, memang agak susah menjelaskannya ke teman-teman. Nah, besok kita akan bikin itu. Ini saya spill buat teman-teman, ya. Buat teman-teman, bisa nggak dia digunakan untuk membackup aktivitas fundraising. Kira-kira itu ya sesi yang ini gambarannya. Oke, kita praktek, teman-teman juga harus praktek buka platformnya. Sebentar. Saya share screen. Share screen yang mana ini? Oke, sudah tampil ya? Sudah tampil. Sudah, Bung Ben. Sudah, oke. Kita buka ChatGPT ya. Nah, setiap kali teman-teman ada project baru, itu sebaiknya klik yang ini. Kalau misalnya tadi ini kita sudah berhenti koneksinya, jadi dia otomatis akan baru kembali. Nggak kosong nih, nggak ada rekaman. Ya.
Nah, sekarang kepentingan kita akan bikin di sesi ketiga, ini promnya. Bentar, ini jaringannya agak masalah nih, macet-macet. Ini pertemuan ketiga ya. Kita akan menggunakan ChatGPT ini untuk bikin perencanaan. Saya bikin yang simpel saja, padahal kita bisa bikin perencanaan kota. Saya pernah bikin master plan untuk beberapa kota di Kalimantan Barat. Itu butuh waktu sekitar 2-3 bulan. Tapi dengan ChatGPT ini, 1-2 hari bisa selesai. Dahsyat betul untuk perencanaan. Nah, ini kita perencanaan yang sederhana saja dulu. Tujuan kita adalah membuat perencanaan sosial, program sosial. Tadi sebenarnya sudah saya spill dikit, ya. Bagaimana kita bisa menggunakan ChatGPT ini untuk menganalisis kebutuhan jamaah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian kepengen masjidnya itu diminatin, orang-orang suka, kita harus tahu dulu kebutuhan mereka apa. Jadi buat apa yang mereka butuhkan, jangan buat apa yang kita suka. Ikannya itulah jamaah, bukan kita. Gara-gara kita itu sukanya pengajian, kita bikin pengajian melulu. Gara-gara kita hanya bisa bikin pengajian, kita bikin pengajian melulu gitu. Coba sekarang kita perhatikan, apa sih kebutuhan mereka jamaah ini? Nah, kita create produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini market driven namanya. Dengan cara seperti itu, insya Allah masjid kita akan, traffic orangnya akan bertambah. Saya tidak mengatakan makmur, tidak semudah itu memakmurkan masjid. Orang sering bikin narasi, ini kuncinya adalah MSQ, Masjid Subuh Quran. Sesimpel itu enggak, ya enggak sesimpel itu. Ya, tapi ada kuncinya, kuncinya di ilmu. Jadi bagaimana kemudian kita bisa memahami kebutuhan jamaah, maka trafficnya pasti akan ramai. Oke, kita akan mulai. Ya, saya bikin prom, berikan saya 10 kebutuhan yang paling diperlukan untuk jamaah masjid terkait dengan bidang ibadah. Ini salah ya. Belum beli banyak, pasti dulu banyak. Lingkungan dan sosial. Jadi ada tiga poin yang kita minta. Kita coba lihat dia rekomendasikan apa. Kalau mau spesifik lagi satu-satu nih Pak, ibadah apa saja, keilmuan apa saja, sosial apa saja. Tapi kita lihat yang 10 ini apa dia jawabannya. Ya. Kita kasih prompt seperti ini. Lihat perintahnya, berikan 10 kebutuhan yang paling diperlukan oleh jamaah masjid. Nah, kalau mau spesifik lagi, sebutkan lagi. Ya, masjid di kota, misalnya gitu, Samarinda, tempatnya Mas Roni nih. Ya. Layarnya nggak hang ya, Ustaz? Kalimantan. Layarnya nggak gerak. Layarnya hang. Ya, Layarnya nggak gerak ya. Layarnya nggak hang. layar saya nggak bergerak. Ya, diem aja gitu. Oh, di Pontianak lagi hujan deras. Sekarang Oh. sudah berfungsi belum? Belum. Oke. Belum. Saya stop screen dulu. Saya ulangin ya. Sekarang sudah? Loading. Oh iya. Oke, Ya. udah. Sudah. Oke. Baik, seperti ini teman-teman sekalian. Saya kasih prompt. Langsung ini spesifik. Tadi yang di modul itu teman-teman bisa copy, tapi kalau mau spesifik harus sebutkan oleh jamaah masjid di mana di kota Samarinda. Apakah dia tahu? Dia tahu Pak Samarinda ini si ChatGPT. Dari gua itu Ya. adanya MSI. Provinsi Kalimantan Timur terkait bidang ibadah, keilmuan dan sosial. Kita minta 10. Ya. Kita minta 10. Tapi Hampir saya semua kepengennya spesifik cuma saja. satu yang dari citra orang bahan nggak pernah belajar pelatihan. Maaf ya, saya bisa. mute dulu ya biar nggak ganggu yang lain. Pas pasti Yanmu yang saya bilang Yanmu. Ya. Mungkin dibisukan dulu kayak yang lain. Ya, sebentar. Ini adminnya lagi lahiran. Saya kendalikan sendiri. Oke, sip. Oke, nanti kalau ada yang mau bicara, silakan raise hand atau langsung buka speakernya.
Baik, saya lanjutkan. Baik, seperti ini kita fokus saja, jangan bidang keilmuan, bidang sosial saja. Kita explore seperti yang tadi itu. Ya, kita enter. Saya minta 10. Nah, dia keluar nih 10. Bisa nggak Bung Berni bisa jadi 100? Bisa. Nah, inilah yang dibutuhkan. Sekarang kita pilih. Ya. Misalnya, bimbingan konseling keluarga. Ini menurut saya menarik. Ya, kita copy. Kita copy. Ya, sekarang kita dalamin riset ini. Ya kan? Ini kita ngomongin sosial. Kawan-kawan harus explore gitu ya. Oke, saya tertarik dengan program nomor 4. Bisakah Anda memberikan deskripsi tentang persoalan keluarga di Kota Samarinda? Ini kita sudah mulai spesifik ya, Pak ya. Paparkan masalah apa saja yang dihadapi oleh keluarga, ya kan, akhir ini. Oke, ini saya mau memberitahu cara kita berinteraksi pelan-pelan, sistematis gitu ya. Sambil kita juga belajar. Oke, di sini kita sudah mendapat masalah ekonomi keluarga, dia bilang gitu ya. Warga di Samarinda mengalami tekanan ekonomi, betul nggak Mas Roni? Akibat kenaikan biaya hidup gitu ya. Kurangnya komunikasi efektif antara pasangan, ya kan? Pendidikan dan pergaulan anak, ya kan? Dampak teknologi dan gaya hidup modern, peran ganda ibu sebagai pekerja dan pengurus rumah tangga, krisis nilai dan agama, perceraian dan dampaknya pada anak, ketergantungan pada utang dan konsumsi dan seterusnya, ya. Lalu kita kepengen explore. Oke, kita kayaknya tertarik dengan poin nomor 7 ini. Kita kepengen explore, ya. Saya tertarik dengan persoalan perceraian di Samarinda. Berikan data kepada saya, kan, jumlah kasus perceraian yang terjadi, ya kan, setiap tahun di Kota Samarinda, ya kan, dalam 5 tahun terakhir. Sajikan dalam bentuk tabel. Enter. Ini kita sudah ngomong Samarinda ya Bapak ya. Sudah ngomong kota. Nah, dia akan bikin tabel. Ya. 5 tahun terakhir. Ini 5 tahun terakhir. Nah, kita coba lihat. Kita belajar juga. Oh, jumlahnya trennya itu meningkat. Ya. Oke, ini cara mengeksplor. Nah, lalu kemudian apa yang kita lakukan? Tadi kan tujuan kita apa? Tujuan kita akan membuat program sosial kan? Ini kan? Tadi di atas nih. Apa kebutuhannya? Lalu di sini dia explore, kita pilih ya tentang kasus perceraian. Oke. Nah, sekarang kita minta dia untuk membuat program ya. Tentang membuat program untuk mengatasi persoalan ini. Kita bilang gini. Ya.
berikan saya, ini kan, 5 ini penting Pak, supaya nggak kebanyakan, atau 3 gitu ya, rekomendasi kegiatan eh, pendidikan atau edukasi, ya kan, kepada masyarakat untuk yang berfungsi untuk menekan, ya kan, jumlah kasus perceraian yang tinggi dan semakin tinggi di Kota Samarinda. Oke, kita enter. Nah, sekarang dia sudah memberikan rekomendasi. Ya, Bang Roni bikin kelas pranikah aja dan konseling bagi pasangan muda. Dia menganalisa Bapak Ibu sekalian. Ini kasusnya paling banyak ini pasangan muda gitu. Nah, tapi kita kan tidak bertanya sekian banyak ini usia berapa saja. Tapi kalau kita tanyakan, ya, usia berapa di kasus perceraian, dia pasti bisa jawab. Ya, tapi dia sudah bisa tahu, maka dia rekomendasikan nih pasangan muda disikatnya. Konseling keluarga berkelanjutan. Oke. Seminar dan diskusi publik tentang manajemen keuangan keluarga. Ya kan, pelatihan parenting pendidikan anak secara Islami, kampanye media sosial untuk penguatan nilai-nilai keluarga Islami. Kita misalnya memilih ini, saya tertarik dengan program nomor 1. Buatkan saya proposalnya, proposal eventnya. Bukan proposal ya, dia event plan. Ya, event plan untuk ya, kegiatan kelas pranikah. Ya. Berikan rekomendasi materi kelasnya berikut dengan deskripsinya untuk durasi 3 sesi. Coba perhatikan prop yang saya bikin. Ini sudah ada angka-angka Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nggak bisa kasih dia perintah terlalu umum, langsung spesifik. Berapa sesi, apa-apa-apa. Maka di kepala kita harus lebih cerdas dulu. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian hanya bikinkan saya proposal nomor 1, ya kualitasnya kurang bagus, harus detail, gitu ya. Nah, kita coba lihat intan. Nah, nah ini kelebihan kalau berbayar ya. Dia kasih 2 alternatif. Pilih yang mana nih Bang Roni gitu kan? Ini misalnya untuk Samarinda. Ya 1 atau 2. Kita coba lihat. Kelas event plan, kelas pranikah, nama kegiatan ini ada tujuan, ya kan? Di sini lebih oke, di sini oke, ada apa? Ada ininya. Di sini ada sesinya, ada deskripsi, fasilitas. Saya lebih suka yang ini. Nah, dia langsung yang lainnya dibuang sama dia. Oke. Di sini kita baca, event plan kelas pranikah. Nama kegiatan apa, durasi kegiatan apa, ini singkat saja. Karena event kan jumlah peserta apa, waktunya apa, tempat, narasumber. Padahal tadi kita nggak minta tempat, nggak sampai rinci narasumber. Dengan kata kunci event plan, dia sudah bisa merangkum semuanya menjadi sebuah rencana event. Rincian materinya sekaligus ini. Fondasi pernikahan dalam Islam. Ini jam 9 sampai jam 11. Komunikasi efektif dan manajemen konflik. Sekian. Oke, sesi ketiga. Ini 1 harian nih, berarti ini seminar 1 harian. 14-16, ya kan? Penutup dan kesimpulan. Fasilitasnya apa? Tujuan utama kelas pranikah, ya, ini apa? Ya. Nah, lalu kemudian ini kan sudah ada rinciannya. Sekarang apa lagi yang kita butuhkan? Kira-kira setelah ini apa yang akan Anda tanyakan?
Ada yang ingin berkontribusi nggak? Ketika kita merancang sebuah event, kita sudah mulai detail nih kan? Apa lagi yang dibutuhkan? Coba, apa lagi? Apa yang belum ada di sini? Biaya, Ustaz. Nah, oke, sekarang usulkan. Saya akan pilih, ya. Berikan apa namanya promnya, chat sekarang. Pakai chatnya, ya. Pakai chatnya. Oke, yang sholat dulu. Ya. Bagaimana kita minta ChatGPT untuk masalah ngomongin anggaran? Silakan di chat. Ayo belajar bikin engineering. Kalau ini saya nggak ada di modul ya, karena ini sudah ngomongin deep, sistematik dia. Ayo bikin, bikin di situ, di apa di chat. Saya kopas saja yang terbaik. Ayo mikir, mikir. Ayo siapa nih? Belum ada satupun? Buatkan saya tabel RAB. Oke. Nah, RAB keren. Ada lagi yang lain? Nah, oke. Berikan saya rencana anggaran belanja, oke, untuk event plan di atas. Sip. Nah, ini sudah benar. Jadi sistematis ya. Jadi jangan kemudian nanyanya ngawur lagi gitu. Kalau ngawur lagi nanti dia bukannya bingung, enggak. Kita enggak dapat apa-apa. Kita pun susah juga merekam memorinya. Karena kita bertanyanya random. Nah, ini benar. Ya, berikan rencana detail dengan kegiatan tersebut. Oke. Berikan rencana anggaran belanja untuk event plan di atas. Ya. Nah, ada lagi nggak bikin ini? Coba teman-teman berpikir lebih detail. Dia kan butuh bikin anggaran, berarti butuh faktor. Berapa orang? Nah, harusnya kita bikin itu RAB untuk peserta kira-kira berapa orang? 50 orang. Dilaksanakan di mana? Di gedung misalnya gitu ya. Nah, itu kita harus ngerti. Nah, saya misalnya ngambil nah ini mohon dibuat rencana biaya dengan peserta 300 peserta. Saya ambil yang ini. Oke. Karena ini penting. Kalau kita nggak pakai jumlah ini, dia nggak bisa ngitung, Pak. Oke. Mohon dibuatkan rencana biaya dengan peserta. Wah, ini sopan banget nih. Promnya sopan. Nanti ChatGPT juga jadi sopan, Pak. Kita enter. Ya. Nah, seperti ini dia bikinnya. Tempat dan fasilitas, sewa aula. Oke. Total 43.600.000. Kira-kira udah selesai belum? Apalagi yang kurang? Apalagi yang kurang? Apalagi? Ada yang mengusulkan? Kita sudah sampai ke event plan, sudah sampai ke mau bikin event nih perencanaan. Apalagi yang kurang, yang harus kita perintahkan lagi? Apa? Fundraising, bener, rundown. Oke. Nah, seperti ini Pak ya, jadi ngerti ya. Sekarang jangan fundraising dulu, breakdown materi. Oke, bener. Fundraising, syarat peserta. Oke. Nah, hal-hal yang kurang ini Bapak Ibu sekalian, itu yang mesti ditanyakan lagi, dieksplor lagi. Ya. Nah, caranya jangan bikin perintah baru, misalnya syarat peserta. Ya kan? Kita langsung tambahkan aja sini. Ya, tambahkan tentang poin syarat peserta dalam event plan yang Anda buat tadi. Ya kan? Serta tadi ada usulan tadi itu serta apa tadi ya? Syarat peserta. Syarat untuk mengikuti event ini. Oke, kita enter. Nah, di sini Pak. Syarat pendaftaran apa segala macam. Ya.
Nah, ini nggak perlu kita bikin. Yang ini saja. Terus bagaimana mengolah ini? Nanti kan macam-macam lagi, ada lebih detail lagi. Ini tinggal kopas saja, Bapak. Kopas, pindahkan ke MS Word. Saya nggak perlu praktekkan ya. Perlu nggak saya praktekkan? Nggak perlu ya. Ini bisa dikopas, Pak. Ya. Tabel yang ini juga bisa di copy paste. Ini kalau kita copy paste, copy, kita pindahkan ke modul gini, ke mana namanya, ke MS Word, MS Word. MS Word atau ke Google Form. Nah, ini kalau tabel ini saya yang bikin, Pak. Ini nggak pakai ChatGPT ini, Pak. Ini saya ngerancang sendiri ini. Gitu, ngerancang sendiri promnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ChatGPT itu kayak gini dia tampilannya. Ya, tabelnya itu. Tinggal kita edit aja, Pak. Edit misalnya di sini, ya kan? Kita kasih. Jadi memang harus dihaluskan lagi. Kita kasih. Saya nggak begitu paham pakai Google Form ini. Cuman sebentar dulu ya. Format. Gimana Mas Umang ngasih warna ini ya? Ekstensi. Ini kan. Warna. Oh ya, di sini nih. Misalnya dikasih oranye. Salah. Harusnya nggak blok. Hmm. Ya gitulah pokoknya ya. Saya nih Iya, ngertinya pakai MS Word. Ini tinggal diolah-olah aja, Bapak. Ya, iya bisa, lanjut saja. ya. Ini bisa diolah sendiri ya. Saya nggak perlu contohkan Iya, ya. bisa, bisa. Hmm. Tinggal diedit-edit lagi. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Iya. Jadi selesailah sudah, ya. Kita menganalisis tadi itu, menganalisis kebutuhan jamaah. Mana tadi? Lanjut. Kita aja. Oh ya, fundraising. Fundraising tidak bahas. Nanti kita akan bahas di bukan di sesi ini, tapi di materi yang tadi mana? Ini pertemuan ketiga. Oke. Oke. Jadi ini sudah selesai. Gunakan untuk atas kebutuhan jamaah, outputnya adalah event. Ya, event. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mencoba. Coba tadi kan kita bicara tentang persoalan sosial. Sekarang coba bikin seperti yang saya lakukan tadi itu, ya, tapi sasarannya untuk anak muda. Keluarnya adalah event. Ya, mulailah dengan prom nomor 2 ini. Saya copy pastekan di chat. Ya. Jadi mulai dulu dengan latar belakang. Oke, anak muda di kota Anda tuh apa, minatnya apa. Nanti pilih salah satu, minta rekomendasi event, lalu langsung sampai ke tadi itu. Bikinkan perencanaannya, bikinkan RAB-nya. Ya. Langsung praktek ya. Oke, saya berikan waktu. Kalau pelatihan benar-benar tuh saya kasihkan waktu 1 jam bikin ini nih. Ini saya kasih waktu 1 detik aja. Oke, silakan explore. Ini ya, tujuannya ngerti ya, pemancingnya ini promnya, tapi tugas Bapak Ibu sekalian bikin event plan seperti tadi hasilnya. Oke, saya enter. Silakan, saya berikan waktu. Siapa yang sudah selesai kasih tahu. Oke. Mulai dari sekarang ya. Dibikin Sebentar, format itu. saya off kamera sebentar. 5 menit, Ini saya berikan waktu. Bisa nggak teman-teman lebih jago? Kalau ada yang sudah bisa selesai, kasih tahu. Saya sudah selesai. Gitu. info gitu. Baru 30 detik. Yang sudah selesai, kasih tahu.
5 rekomendasi programnya, kajian tematik dan diskusi interaktif, kajian sosial dan bakti masyarakat, Oke, pendidikan tugasnya, dan tugas efektif. teman-teman langsung yang sudah selesai event Langsung plan-nya. dibikin. Siapa yang Hmm, udah selesai? belum. Oh ini pakai HP. Wah, itu kelemahannya, Pak. Oke, yang pakai laptop aja yang udah selesai siapa? Belum ya? Oke, saya tunggu. Ini ada launch meeting, apa? Launch meeting. Pakai HP saya juga. Kalau teman-teman masalah kesulitan, teman-teman bisa buka buka Copilot, copilot.com. Kalau ChatGPT-nya nggak lagi jalan, nggak bisa lagi diakomodir, ya. Atau logout dulu, baru kemudian masuk lagi. Keluar dulu, Pak. Ya, keluar dulu. Kalau gagal, pakai Copilot aja. Copilot.com, Dulu ya. copilot.com. Ini. Itu di mana tulisnya? Di browser, Pak. Oh, browsernya di mana? Itu di Chrome itu, di sini. Nah, ini Terus juga saya sama, nggak bisa. ini juga berbayar di Copilot nih. Ya. Atau pakai Bing, bing.com. Ini tadi pagi saya Nah, nggak pakai ikut Bing. masalahnya. Ini pakai Bing aja, Pak. Bing.com. Jangan pakai Copilot ya. Nah, di bing.com ini klik yang ini, Pak. Copilot. Itu adanya di Google ya? Bing.com Bukan, itu. Pak. Di browser, Pak. Di browser. Ini di browser tuh dipakai apa aja nggak masalah, Internet Explorer atau apa. Ya. Nah, ini microsoft.com. Nah, sign in. Sama prosesnya. Ini kan. Nah, ini masalahnya nih, dia minta email juga nih, minta email kita. Jadi nggak ada tawaran untuk bikin ini. Saya sudah login Microsoft ini di apa di browser yang lain. Jadi ini tinggal dimasukkan saja, sign in pakai email. Nanti dia notif di email kita, baru kita bisa pakai. Ya, contohnya saya berikan contoh. Saya pakai, bentar. Saya share ya. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Copilot, bing.com. Dia untuk desainnya ikut DAL-E punyanya ChatGPT. Ya. Nah, hampir sama. Ask me anything. Kita coba ya. Yang tadi itu, perintah yang tadi itu. Saya Ini jarang pakai ini. lewat HP, Bang, Bung Ben? Enggak. Lewat HP dia pakai aplikasi kemungkinan, Pak. Bapak harus download dulu Copilot bing.com ini. Bing. Atau Copilot. Namanya itu Copilot. Your Everyday AI Companion. Cari aplikasi yang namanya Copilot. Oh, bentar. Copilot ya. Aplikasi ya di Google. Ya. Di Play Store ya?
Di Di Play Google Store Store ya. ya? Betul, Pak. Play Store ya? Ya, betul. Populer. Ini kita coba lihat dia bisa nggak nih. Ini misalnya berikan saya rekomendasi. Kebetulan everyday. Nah, ini jawabannya beda, Pak. Enggak, ini saya belum coba di anu ya. Ini dia bisa dipakai nih. Oke. Saya nggak tahu kalau saya pakai ini, pakai apa namanya ChatGPT saya, sama nggak dia jawabannya? Beda, Pak, kajian apa hasilnya? Oke, coba perhatikan ya. Copilot ini hasilnya seperti ini. Kegiatan sosial, volunteering, kelas, dan workshop kreatif, pembelajaran interaktif, dan diskusi kelompok. Oke. Saya share yang pakai ChatGPT. Ini hasilnya. Lebih detail, Pak. Kajian dan diskusi pemuda tematik, kegiatan olahraga dan kesehatan Islami, kelas keterampilan pengembangan diri life skill. Ya. Nah, ini masalah keyakinan kita. Dia karena saya nggak pernah interaksi dengan Microsoft Copilot, ya tentu dia tidak tahu apa yang saya inginkan. Tentu akan berbeda. Ya. Oke, ada yang sudah selesai? Ada? Sudah, Pak Yai. Ada. Oke, sama nggak jawabannya dengan yang ini? Ini promnya sama, hasilnya sama nggak dengan yang ini? Tadi promnya apa ya promnya? Ada di chat, Pak, chat Zoom. Chat Zoom. Itu yang Pak Herman Basri tadi itu, mohon dibuat rekomendasi program menarik. Nah, itu. Ini saya pakai ini nih, mohon dibuat ini. Oke, yang sudah selesai sampai ke event plan siapa? Raise hand. Tuh saya lupa buka kamera. Yang sudah selesai event plan-nya. Mas Sukma sudah selesai. Coba Mas Sukma boleh bisa share screen nggak Mas Sukma? Saya coba ya, Pak ya. Bisa Ini ya? copilot Microsoft ya? Copilotnya copilot Microsoft. Ya. Saya stop tapi share dulu. apa namanya, tidak langsung seperti itu, tapi saya ini dulu diskusi dulu dengan latar belakangnya, Pak. Nggak apa-apa ya? Jadi nanti Oh, sambil gitu. saya tampilkan. Oke, tapi sudah jadi kan? Sudah jadi, sudah jadi. Oke, udah Nah, clear ya. Berarti berhasil ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini kalau saya cek satu-satu, ini Mas Sukma share screen ya. oh, sebentar. Oke. Saya stop dulu deh. Bisa nggak? Bisa share screen nggak? Bisa, Pak. Oh, belum jadi co-host ya. Bang Ijur yang jadi co-host nih, saya nggak bisa bikin co-host ini. Sebentar, saya coba lagi. Ah, ini bisa. Bisa nggak? Nah, itu bisa. Ya. Oke. Kelihatan, Pak? Ya. Kelihatan. Oke. Nah, ini kayak gini. Jadi awalnya saya bertanya dulu 10 kebutuhan yang paling diperlukan anak muda di Kecamatan Cangkringan, Sleman. Sudah dikasih rekomendasi kebutuhannya apa saja. Terus dari sini saya tertarik dengan nomor 9, yaitu program kesehatan mental anak muda. Bisa kan deskripsikan persoalan relevan biar menggali lebih dalam lagi. Oke. Jika hasilnya seperti ini. Faktor-faktor penyebabnya seperti itu. Terus, nah ini baru 3 rekomendasi program masjid untuk menjawab permasalahan ini. Bos, keren. Ada 3. Emang lain orang pintar.
program Oke. konseling bimbingan Islami, workshop manajemen stres, dan 3 kelompok dukungan sosial dan spiritual untuk anak muda. Saya minta sajikan dalam bentuk tabel, deskripsikan singkat masing-masing rekomendasi, masukkan juga langkah-langkah singkat untuk mempersiapkan tabel masing-masing kegiatan tersebut. Jadi biar tahu kira-kira mana yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Nah, ini sudah muncul Masya Allah. seperti ini. Ada langkah-langkahnya juga secara singkat biar jadi gambaran seperti itu. Terus dari sini saya tertarik untuk program workshop manajemen stres Islami yang nomor 2. Oke. Buatkan saya event plan untuk kegiatan tersebut, berikan rekomendasi materi kelasnya untuk 3 sesi pertemuan. Oke. Sudah muncul kegiatannya ini, temanya mengatasi tekanan hidup dengan pendekatan Islam, tawakal, zikir, dan mindfulness. Lokasinya di masjid, daerah Cangkringan, target peserta anak muda, bla bla bla, 3 pertemuan. Seperti itu. Ini alurnya sampai peralatan, ini kurang lebih gambarannya. Oke, terus kemudian saya minta tolong dibuatkan RAB. Nah, untuk 100 peserta pemuda. Cuman awalnya seperti ini gambar kok agak kurang menarik gitu ininya, agak acak-acakan. Saya minta dibuatkan ulang. Buat dalam format tabel yang baik. Ya. Baru muncul seperti ini. Ini Oke. kebutuhannya Wow, udah ini ya. 26.900. Oh, detail dia. Seperti itu, Pak I. Ya. Jadi beda kita instruksikan, beda juga hasilnya. Begitu kesimpulannya, teman-teman sekalian. Oke? Bisa dipahami, teman-teman? Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Jadi kita sudah mulai dari analisa kebutuhan sampai bikin eventnya. Dalam hitungan menit, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bikin event seperti gitu caranya, butuh waktu 2-3 hari sampai kita bisa bikin event plan. Makanya susah gitu. Ya, bikin event plan ini susah. Tapi kalau waton saja, udahlah Isra Mi'raj aja lah, Maulid Nabi aja. Oh, itu ya nggak usah sambil gosok gigi ya bisa mikir gitu. Tapi kalau betul-betul yang berkualitas gitu nggak bisa, Pak. Kita harus eksplor. Nah, saya bikin banyak event itu pusing. Saya menghabiskan 5 rim dalam 1 tahun, Pak. Tapi dengan ini nih, udahlah. Hajar Indonesia bisa kita taklukkan. Bismillah. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau untuk renovasi Silakan, masjid Raya. bisa nggak? Ustaz, kalau untuk Oh ya, renovasi masjid bisa nggak? bisa. Jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa. Tapi sama ya, instruksinya harus jelas. Bedanya Gimana? Ben, bedanya sama ChatGPT sama Copilot tadi gimana ya? Saya nggak ini. Bedanya. Dia kalau menurut saya tampilan saja yang berbeda, tapi cara berpikirnya sama. Dia chatbot juga. Harus kita ajak interaksi, harus disetting, mengenalkan siapa kita dan seterusnya. Dia juga ada berbayar, ada yang versi gratisan. Gitu. Ada yang berbayar, gitu. ada yang versi gratisan. Iya. Dan dia Bing ini atau Copilot ini itu bekerja sama juga dengan OpenAI. Dia kerjasama dengan itu. Jadi dia kayaknya menggunakan teknologi OpenAI. Gitu. Ada Jadi pilihan kualitasnya banyak hampir. Copilot yang paling bagus apa, Oke. Ustaz? Kualitasnya gimana? Kualitasnya hampir sama dengan ChatGPT. Ya. Kualitasnya hampir sama. Dia juga bisa mengolah gambar. Dia juga bisa mengolah gambar. Yang berbayar ChatGPT bisa, yang tidak berbayar bisa. Tapi untuk sejauh yang saya pernah pakai ya, ntar saya share screen dulu ya biar kena. Mana tadi Copilotnya ini? Copilot. Oke, sudah nampak ya Bing nih ya, bing.com. Ya. Dia formatnya hampir sama, cuma beda tempat aja Bapak. Kalau yang ChatGPT sebelah kiri, rekamannya ini sebelah kanan. Ini. Kemudian ada personalization is currently on. Ya, ini bisa kita off-kan. Ya.
Kemudian ini ada 99 ini. 99 ini jumlah token, Pak. Jumlah tanya jawab yang bisa kita pakai. Kalau ChatGPT itu ada yang dikasihnya 3 kali aja, ada yang dikasih 15 kali. Kalau yang Bing sampai 99 kali, baru dia log out gitu. Maksudnya nggak mau lagi dia. Ini yang free-nya. Yang free-nya. Ya. Ini per hari ya Bapak ya. Maksudnya kalau kita besoknya lagi ya 99 lagi dia. Jadi satu hari itu kita hanya bisa pakai 99 kali tanya jawab. Chatnya itu hanya 99 kali, 100 kali. Tadi udah kepotong satu. Jadi kalau mau gratisan memang pakai Copilot. Ya. Tapi memang harus interaksi supaya dia punya rekaman seperti ini, Bapak. Dia bisa membaca karakter kita. Ya. Kemudian untuk settingan personifikasinya saya nggak tahu ya, ini saya belum pernah pakai yang ini nih. Bisa nggak dia disetting? Kayak harusnya sih bisa karena dia mesinnya hampir sama dengan OpenAI, ChatGPT. Cuman saya nggak tahu ini pakainya. Tapi cari aja pasti bisa. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Sip, bisa dipahamin ya? Baik. Ya, kita akan lanjut ke strategi fundraising. Nah, tadi kita sudah bikin event plan. Ya. Kita sudah bikin event plan. Syarat-syaratnya apa segala macam. Tadi nama eventnya acara kelas pranikah. Oke. Nah, kita bisa instruksikan Bapak Ibu sekalian ya dengan prompt seperti ini. Ini fundraising. Ya. Cara bikin promptnya, nah kata-katanya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini saya bikin ini ya, bikin baru lagi. Tapi ini kita mau bikin yang ini aja, yang tadi sudah kita eksplor sama-sama, kelas pranikah. Kelas pranikah. Ya. Kelas pranikah. Jadi, bagaimana kita memerintahkannya? Saya bilang ini, saya ingin mengajak jamaah masjid, ini terlalu kecil ya. Kita mau bikin ngundang, misalnya Kota Samarinda, mengajak anak-anak muda karena tadi kan kita ngomongin Samarinda ya, Kota Samarinda, untuk mengikuti program kelas pranikah di Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Ini masjidnya Mas Roni di Samarinda. Lalu kita perintahnya ini, buatkan 5 copywriting. Masuk copywriting ini adalah apa namanya? Ini kata kunci ya Bapak Ibu sekalian ya. Copywriting ini ya adalah sebuah apa namanya? Sebuah tulisan advertorial yang provokatif ya. Ya. Ini istilah yang digunakan itu copywriting. Sebanyak 100 kata. Ini ada spesifik 100 kata. Ini bisa kita ganti misalnya 150 kata. Dengan konsep AIDA. Konsep AIDA ini adalah konsep ya untuk membuat copywriting. Dia dimulai dari awareness dulu ya dan seterusnya. Nanti tanya aja ke ChatGPT, AIDA itu apa sih gitu ya. Nah, saya nggak perlu ini. Kemudian arahkan CTA. Yang saya maksud dengan CTA ini dia sudah paham CTA itu apa. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang belum paham CTA itu click to action. Jadi akhir dari copywriting itu dia mengarahkan kemana? Ya, gabung grup, ngisi Google Form atau apa? Ini saya perintahkan untuk mengisi Google Form. Ya, ini bisa diganti nggak? Bisa. CTA-nya ya untuk bergabung di dalam WA grup. Oke. Sudah kita enter. Nah, seperti ini. Ya.
Ini copywritingnya terstruktur. Ya, copywriting 1, attention, siap menikah? Ya, interestnya Masjid Al-Marzuki mempersembahkan kelas pranikah Islami. Desire, jangan biarkan pernikahanmu berjalan tanpa persiapan. Action, gabung. Nah, jadi kalau AIDA tuh dia konsepnya Bapak Ibu sekalian, dia provokatif betul sampai dia gabung. Kadang-kadang kalau kita bikin copywriting nih Pak, susah Pak bikinnya kalau kita nggak ahli. Dulu saya bikin copywriting tuh, aduh, butuh kopi setengah cangkir baru bisa bikin. Satu saja tuh bikin tuh. Maka seorang ahli copywriting itu bayarannya mahal Pak. Ya, saya tukang provokator sejak mahasiswa tuh, saya tukang bikin selebaran di Jogja itu. Jadi udah biasa. Susah Pak bikinnya Pak gitu. Harus pakai kalimat yang singkat gitu ya, padat gitu ya. Nah, ini satu copywriting. Kalau misalnya ini kita langsung bisa bikin 5 gitu. Langsung bisa kita bikin 5. Nah, tapi nanti menyajikannya ya, menyajikannya nggak seperti ini, menyajikannya sudah di kalimat. Ya kan? Kita kasih perintah lagi, jadikan kelima copywriting tersebut. Kemana tuh Bung Ben? Maaf. Ya, Dengan tidak arahkan ke maksudnya gimana Pak? tadi perintah. Tadi Ya, ini promptnya kan itu masih ada. dengan 150 kata. Ya, Konsep dengan 150 AIDA arahkan ke apa tadi ya? CTA itu click to action. Ini ya, klik bergabunglah di grup WA sekarang. Tautannya copy paste di sini Pak. Ya. Tapi nanti yang kita pakai nggak ada atensi gini, maka dihilangkan. Tanpa istilah-istilah AIDA apa? Oke, seperti ini. Nah, dia sudah ini Pak, nggak ada lagi atensinya, apa, awareness-nya apa, ya. Siap menikah? Persiapkan dirimu ini. Masjid Al-Marzuki persembahkan kelas pranikah Islami. Dari memahami hak dan kewajiban hingga mengelola konflik keluarga keuangan. Jangan biarkan pernikahan berjalan tanpa persiapan. Bangun rumah tangga dan fondasi yang kuat dan dapatin kesempatan belajar bersama pasangan muda lainnya. Gabung sekarang di grup WhatsApp kami dan dapatkan info selengkapnya. Bang, kirim. Ya, besoknya hajar lagi, sebarkan ini. Besoknya 5 hari, sebarkan lagi sampai 5 hari berturut-turut. Nanti langsung 1000 grupnya itu, Pak. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Nah, inilah konsep copywriting. Ya, ini saya ajarkan dulu konsep AIDA. Nah, terus bagaimana kita bikin ini AIDA untuk event ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sekarang kita mau bikin fundraising, sama caranya. Ya, ini saya copy saja. Tadi kan copywriting untuk ajakan event, biar sempurna dia. Nanti teman-teman bingung udah bikin event nggak? Gimana nih cara ngajaknya tuh? Nah, tadi sudah konsep AIDA. Sekarang kita minta dia bikin baik, kita tutup. Saya ada tugas baru. Ya. Saya ini biar dia tahu nih, kita jeda sedikit dulu. Saya ingin mengajak jamaah, saya ingin mengajak masyarakat di Kota Samarinda untuk mengikuti program aksi Masjid Peduli atau AMPLI dengan mengikuti layanan infak harian sebesar 1000 per hari. Buatkan 5 copywriting sebanyak 100 kata dengan konsep AIDA dan arahkan CTA untuk mengisi ya Google Form. Kita enter, Greg. Nah, seperti ini. Oh, saya lupa tadi ngarahkan, ini masih pakai attention. Ini nih dia ngasih kita analisa, sudah bentar belum nih sistematikanya gitu ya. Langsung dikasih. Hanya dengan 1000 sehari Anda bisa membuat perubahan besar. AMPLI hadir untuk memudahkan Anda bersedekah setiap hari. Uang infak Anda akan disalurkan untuk membuat saudara-saudara yang membutuhkan menggerakkan program sosial di masjid. Di saatnya tidak perlu menunggu kaya untuk bersedekah. Cukup 1000 satu hari. Wah, diprovokasi. Ya, ini tinggal dihilangkan saja.
Oke. Ya. Ini untuk strategi fundraising infak. Ya. Kemudian ini sama nih promnya. Nanti bisa di apa? Bisa di apa namanya? Bisa di copy paste. Ini mengukur efektivitas kampanye dan menentukan strategi lanjutan. Nah, ini misalnya kita copy. Tadi kita sudah ngomong CTA. Kita minta dia, ya, kita minta si ChatGPT ini untuk bikin, ya, buatkan rencana kampanye sama untuk mengajak masyarakat di Kota Samarinda untuk mengikuti layanan infak masih peduli atau AMPLI. Dengan nilai infak sipil dengan detail apa saja yang harus kami lakukan. Ini sudah ngomongin dia, kita minta mereka bikin rencana kampanye. Kampanye itu Pak, itu harus misalnya 1 minggu. 1 minggu tuh kita kampanye. Apa saja yang harus dilakukan. Nah, ini kira-kira. Hari pertama, kenalkan program melalui media sosial dan masjid. Kegiatan utamanya apa? Ya, edukasi. Ya. Terus hari ketiga, ya. Hari keempat, kelima, keenam, ketujuh, ya. Nah, ini kita bisa minta dia untuk bikin kampanyenya berapa hari gitu. Jadi tadi 1 minggu, saya minta 1 minggu itu kampanye full. Kita sudah dikasihkannya langkah-langkah untuk campaign, ya, untuk campaign. Oke, sampai di sini. Ini nanti ini materi terakhir di pertemuan ini, saya akan ajak Anda, ya, untuk membuat e-book atau buku lah, ini sama saja buku sebenarnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Kondisi ekonomi masyarakat perlu ditinjau nggak? Untuk apa, Ustadz? Untuk menentukan besarnya infak harian itu. Ya, kalau itu kan kita harus riset ya. Tadi kan saya nggak bicara riset, tapi ini berdasarkan pengalaman. Kalau sudah pernah ada pengalaman 1000 itu banyak yang pakai, yang ngapain lagi kita riset kan? Hasil pengalaman itu kita langsung perintahkan ke ChatGPT. Tapi kalau teman-teman kepengen riset, worth it nggak 1000 untuk orang? Itu kan nggak perlu riset ya. 1000 itu kan dibuang-buang. Yang teman-teman bisa riset tuh kalau misalnya gini, berapa orang kaya atau orang yang gini, segmen masyarakat mana yang bisa saya ajak untuk bisa berinfak 50.000 1 hari misalnya gitu. Dia akan kasih, ya, gitu kan, Ya, cara risetnya, gitu ya, bisa dipahami ya. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Mas Roni sudah bisa ya? Ini Direktur Baitul Mal Masjid Al Ma'ruf, masjid terbesar di Samarinda. Sebesar mall. Habis ini langsung naik omsetnya ini Baitul Mal ini. Di depan mall juga Pak Ustadz. Ya? Di depan mall. Depan mall ya. Oke. Ada pertanyaan? Sip, lanjut gak nih? Lanjut, Ustadz. Oke. Baik. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita akan sampai ke materi yang ketiga ini, membuat e-book. Apa fungsi e-book ini? Mengapa kita harus bikin e-book? 1, untuk personal branding teman-teman. Jadi seorang intelektual itu, ya, indikatornya bikin tulisan. Saya kalau menilai orang tuh, kalau dia nggak bisa nulis, mau dia tuh bisa ceramah hebat segala macam, enggak lah, otaknya nggak sampai gitu. Karena nulis itu, ya, bicara dan nulis itu 2 indikator orang itu pintar apa enggak. Tapi kalau hanya bicara saja, nggak bisa nulis, dia masih kalah dengan seorang penulis kecerdasannya. Dan seorang penulis akan kalah dengan orang yang bisa ngomong dan bisa nulis. Kayak Hamka gitu ya. UAS itu pintar pasti. Dan itu sudah menjadi sunatullah di peradaban manusia. Maka karena Allah tahu Rasulullah itu dikasih Al-Quran, otoritas.
Disitulah kemudian Rasulullah itu punya otoritas, punya buku dia, punya e-book. E-booknya bukan e-book ya, Al-Quran ya, gitu. Jadi kuat betul. Jadi kalau teman-teman kepengen kuat sebagai seorang tokoh masyarakat di daerah masing-masing, bikin buku, Pak. Ya, dulu pakai kartu nama. Tapi kalau kita kasih kartu nama mengenalkan diri kita, itu dibuang. Bikinlah buku. Ya, bikinlah buku. Atau e-book minimal. Jadi kalau makalah itu Pak, kita print itu dibuang orang. Tapi kalau kita bikin e-booknya, minimal disimpan dia di Gmail, di apa, disimpan sama dia. Kita pun punya arsip tentang pikiran-pikiran kita. Ya. Nah, dulu saya bikin e-book tuh 1 hari baru bisa jadi 1 e-book. Kalau sekarang saya bisa bikin 100 Pak 1 hari. Tapi kalau kita nggak bisa mikir, nggak bisa mengendalikan ChatGPT ini, nggak bisa juga ngapa-ngapain. Oke, sekarang kita akan bikin e-book dulu. Saya karena nggak cukup pelatihannya untuk bikin buku ya, tapi strukturnya sama. Kita akan bikin apa? E-book. E-book. Nah, yang kedua, apa fungsi e-book ini? Ya, untuk lead magnet. Ya, untuk lead magnet. Maksudnya apa? Kalau tadi kita bicara tentang saya kepengen campaign mengajak orang untuk bergabung di apa namanya di infak ini. Saya nggak bisa langsung ini Pak. Ya, saya harus bikin kolam dulu. Nah, kalau teman-teman yang pernah ikut pelatihan FAST, itu ada namanya kolam data orang baik. Kita kumpulkan dulu orang-orang yang mau tertarik ya ke dalam kolam kita. Misalnya target yang bisa ikut 1000 ini pedagang. Oke. Kita mau nyasar misalnya apa namanya pedagang di mal-mal itu. Dia pedagang tradisional dekat Masjid Al-Martuam, pasar apa namanya Mas Roni? Lupa saya. Pasar Segiri. Pasar Sugiri. Ya. Pasar Sugiri. Ya. Kita kontak dengan ketua komunitasnya, dia pasti punya grup. Oke. Kita bikinkan gimana caranya supaya dia masuk ke kolam data kita. Jangan langsung sebarkan ini dong, ajak 1000 1 hari. Wah, itu udahlah nggak kenal kan, repot kan. Nah, tapi dekatin dia, Ustadz Roni, dekatin, Pak, saya kepengen membagikan materi-materi untuk memotivasi pedagang di Pasar Sugiri ini supaya tetap berkah, tetap semangat, tetap apa, ya kan? Boleh nggak nanti saya bikinkan e-book, pelatihan segala macam, ya, untuk mereka disebarkan. Oh, boleh, gitu katanya. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya dia bisa berpindah kepada grupnya kita? Caranya adalah membuat e-book Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, makanya e-book ini untuk lead magnet. Misalnya kita berikan contoh ini, ya. Misalnya tadi target kita adalah apa tadi pedagang ya. Ya, ada pedagang di Pasar Sugiri. Saya bikin formnya seperti ini. Saya ingin membuat e-book untuk lead magnet. Ini kata kunci lead magnet. Ya. Untuk ini langsung saja dengan untuk pedagang di pasar tradisional. Ya. Berikan 5 rekomendasi judul e-book Islami yang sangat diminati oleh mereka sesuai dengan persoalan yang mereka hadapi. Kita minta 5 judul buku. Kita enter. Oke. Mana yang kita pilih kira-kira? Mas Roni, mana yang kita pilih? Ada 1, 2, ada 3. Oh, 3. Nomor 3. Nah, langkah selanjutnya adalah ya kita minta dia bikin outline, ya outline ya dari e-book ini. Teman-teman sudah bisa bikin di sini, sudah saya contohkan. Ya, tinggal copy. Saya pilih nomor 3. Judul nomor 3. Perintahnya buatkan saya outline untuk buku tersebut. Gitu. Ini kan.
tanpa deskripsi. Udah. Oh, ini malah dikasihnya deskripsi ya. Kebiasaan dia nih. Saya kalau bikin ini selalu ada deskripsi. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini Pak outline-nya. Apa fungsinya outline ini? Kita coba lihat, sudah benar belum ini? Ya, bisa nggak kita edit-edit? Bisa. Sudah ada outline. Oke. Ya kan, lampiran. Berikut dengan lampirannya ini. Sudah jadi, ya. Sekarang kita mulai memerintahkan mereka. Ya, apa prompt yang harus kita kasihkan? Ya, seperti ini. Buatkan saya artikel dengan panjang 300 kata Baru satu orang, itu kan kedua ya. untuk bab 1. Ini bab 1 ya Pak ya. Dengan gaya bahasa yang ringan, ya. Sertakan dan artinya, ya. Hadis Rasulullah saja yang relevan, ya. Gini, biar nggak panjang, karena untuk pedagang. Oke, kita enter. Dia keluar. Sudah selesai. Oke. Lalu langsung kita perintahkan, lanjutkan untuk bab 2. Enter. Ya. Apalagi? Ya terus lanjutkan lanjut gitu ya. Terus ini bagaimana bisa menjadi e-book? Oke, saya berikan contoh. Ini semuanya nih bab 1. Ya. Kita copy. Kita copy, Pak. Kita buka MS Word. Saya berikan contoh, kita buka MS Word. Nah, perhatikan kalau e-book tuh Pak, jangan bikin sebesar A4. Ukurannya ini tips ya. Size-nya ini, size papernya sesuaikan dengan HP Pak. 9 kali 16 cm. Supaya dia bisa pas dengan HP. Pas dengan HP. Oke. Ukurannya 9 kali 16. Marginnya berapa? Yang kemarin saya berikan brosur WAI e-book yang saya bagikan tuh standarnya seperti ini, 2,5, 2,25. Yang bottomnya. Liftnya 1,1. Oke. Setelah itu oke. Nah, di sini langsung kita kopas saja Pak. Cereng. Sudah. Jadi. Ya. Tinggal kita perbaiki ini tadi yang gini-gini ini kita buang. Oke. Terus ganti hurufnya. Berapa hurufnya? Kita cari misalnya. Saya punya karakter sendiri, misalnya Calibri. Ya, minimal tuh hurufnya 11 supaya dia bisa terbaca. Jangan huruf 8, Pak. Karena nanti nggak kebaca gitu. 11 kalau nggak 12. Ya, rapikan lagi. Ya. Udah selesai? Ya. Ini kita bikin untuk cover. Ya, untuk cover. Sediakan tempat untuk cover. Tadi ini sudah dapat 9 halaman. Ya. Perkiraan saya kalau tadi kita teruskan, dia akan menjadi sekitar 25 sampai 30 halaman. Oke. Nah, ini kita tutup dulu sebentar. Oke. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ChatGPT-nya. Modulnya setelah jadi e-book ini, ya, kita harus desain covernya. Ya, covernya ini. Promnya ini contoh saja, Bapak Ibu sekalian bisa bikin contoh yang lain. Perhatikan, buatkan background untuk sampul e-book, ya, sampul e-book dengan judul apa tadi judulnya saya lupa.
Nomor 3 tadi ya, 3. zikir harian. Zikir harian untuk pedagang. Dengan judul. Nah, ini kelemahan ChatGPT, Pak. Dia kalau disuruh nulis, dia rusak. Coba nanti kita mulai, coba ya. Dengan judul zikir harian untuk pedagang. Ukuran cover 9x16 vertikal. Berikan gambar latar belakang. Nah, ini penting juga. Latar belakang dua orang pedagang tradisional Muslim dan Muslimah sedang melayani masyarakat, kan? Berikan warna sampul dominan warna biru tua dengan degradasi biru muda. Berikan space kosong pada bagian tengah agar kelak saya bisa menempatkan. Nah, ini saya bikin gini karena biasanya ChatGPT ini dia nggak bisa nulis dengan spesifik, ya. Tapi kita coba, nggak apa-apa. Ini kita coba dulu. Dia bisa nggak langsung bikin cover dengan tulisan yang tajam. Kita enter. Dia lagi mikir. Wah, ini kelemahan dari ChatGPT, Bapak. Saya minta bikin cover itu bukan sudah jadi seperti ini gitu ya. Ya kan? Nah, jadi prompt kita ini gagal, ya, gagal. Jadi kita nggak usah minta bikinkan sampul e-book, ya. Kita minta seperti ini. Ya, ini kelemahan dari apa? ChatGPT. Background, langsung buatkan saya gambar ukuran 9x16 vertikal. Dah, gini aja. Dah. Oh, ini malah kacau lagi nih. Gambarnya bagus Bapak Ibu sekalian. Tapi dikasihnya ukuran ini. Rusak ini. Ulangi. Nah, ini ketidakcerdasan ChatGPT. Dia kalah. Ya, dia kalah. Kalau Copilot, ya, dia menang. Sebenarnya di sini ini ada DAL-E yang untuk berbayar itu ada namanya DAL-E, lebih bagus dibandingkan ChatGPT. Kita coba pakai DAL-E. DAL-E. Ini yang berbayar bisa kita pakai. Nah, ini jago nih bikin bikin gambar nih, mulai obrolan. Oh, ini masih pakai ini ya. Gambar ini kan dengan DAL-E ini juga aplikasi harus download. aplikasi di apa di ChatGPT terintegrasi. Kayaknya dia bisa juga lepas, bisa bisa diakses sendiri. Oh iya. Dua pedagang pasar tradisional.
dengan wajah orang Indonesia. Udah, gini aja lah. Nanti yang urusan yang desain grafis sendiri Pak, ada di apa di pertemuan kelima. Kita bahas yang apa lebih detail. Nah, seperti ini. Ya, tapi ini malah kayak bercinta gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Ini kita coba aja ya. Ya. Ini contoh saja. Setelah itu kita copy, Pak. Copy ya. Kemudian tadi kita sudah bikin eh kita sudah bikin ini tinggal kasih sebentar. Saya share. Nah, ya langsung aja kita bikin covernya di sini. Bentar, kita download dulu ya. Saya download dulu. Save image. Sudah saya download, saya insert picture. Ya. Kemudian saya ambil tadi gambar. Mana tadi gambarnya? Kok hilang? Bentar, bentar. Save as. Oh, sorry, sorry, sorry. Jadi dia web file Bapak Ibu sekalian. Web file ini, bentar. Ya. Mana? Oh, iya. Ini siapa? Bentar Pak. Ini ada kendala dikit. Spot. Selected. Link. Atau diulang ya Pak gambarnya? Ya, pakai gambar biasa aja ya, biar nggak kelamaan Ya, ya. Oke. Oh, tapi udah ada nih. Insert. ada itu. Oke. Ini tinggal kita kita bikin Pak. Behind the text. Ya. Besarin. Kayak gini. Sudah, ini sudah jadi cover. Oke. Lalu kemudian judulnya apa tadi? Judulnya tinggal kita cari insert tadi apa judulnya ya? Lupa saya. 2 hari untuk pedagang. Komputer di tempat saya sudah mulai lelet. Jadi nyendat-nyendat ini. Dari tadi nggak dimatiin. Bentar ya.
Zikir harian untuk pedagang ya? Iya, 3 hari untuk pedagang. Oke. Zikir harian untuk pedagang, kita bikin hurufnya Pak, pakai ini aja. Ya. Dan pasti. Ini kita pindahkan ke sini. Ya. Tinggal cari huruf yang agak tebal dikit. Dan ini. Besarin. Ini. Nah, sudah jadi. Habis itu apa yang dilakukan? Langsung save as, ya, dijadikan dia PDF. PDF, e-book. Oke, zikir harian untuk pedagang. Save. Sudah selesai. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya. Kita coba lihat hasilnya. Lihat hasilnya sebentar. Sebentar buka. Mas ChatGPT. Oke. Saya share screen lagi untuk melihat hasilnya. Tadi saya simpan di sini. E-booknya mana tadi? E-book. Ini. E-book. E-book zikir harian untuk pedagang. Kita open. Open with PDF. Oke. Nampak nggak Bapak? Belum. Oh, belum. Berarti saya tutup dulu screen-nya. Saya share yang PDF. Oke. Seperti ini hasilnya. Ya. Sudah jadi. Nah, ini kalau dibikin e-book, Pak, kita mahalkan dulu. Dijual, dibikin apa namanya, heboh lah. Harganya 50.000, doa ini segala macam. Nah, padahal kita hebohkan dulu. Setelah itu kita mau kasih gratis ke pedagang gitu. Tapi syaratnya bergabung dengan grup. Ya, ketika bergabung dengan grup, kemudian kasih lagi, interaksi lagi, kenalkan ini Bang Roni misalnya gitu ya, di akrab, baru setelah itu kita ajak untuk berinfak. Kira-kira gitu teknologi fundraisingnya. Tapi saya nggak jelaskan tentang fundraisingnya ya. Nanti saya akan gelar fast yang kedua itu pakai AI seperti ini, lebih detail. Apa itu kolam data orang baik? Bagaimana kolam data orang mustahik nih? Bagaimana bikin fundraising pakai CTA? Apa programnya? Perencanaan kampanye seperti apa? Sekarang kita nggak bahas itu. Tapi kita bahas tentang bagaimana ChatGPT ini ya bisa membantu kita untuk bikin e-book. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Sudah selesai materinya? Ada yang ingin tanyakan? Bisa dipahamin semua? Bisa. Ini mulai agak berat nih. Baru mau ngomong agak pusing juga nih masuk ke ranah-ranah detail. Ya, karena teman-teman belum pernah bikin e-book. Jadi ya, agak betul Tat. Itu karena nggak tahu manfaatnya itu apa. Nanti 3-4 bulan lagi ketika ngerti ChatGPT, semakin banyak orang datang, oh kita perlu e-book nih, baru nanti nyambung. Oh, ini maksudnya Bung Ben. Nah, tinggal sudah ada hasil pelatihannya. Bisa tanya juga dengan Mas Roni. Cara dengan Ustaz Irwan. Banyak teman-teman yang bisa kita tanya. Gimana kemarin ya Bung Ben bikin e-book ya gitu. Sekarang saya kenalkan dulu. Gitu Pak, cara belajar. Kalau saya ini semua terserap semua nggak mungkin. Tapi bisa teman-teman latih. Habis ini malam kan nggak ada materi. Kawan-kawan ikutin bikin e-book. Bisa nggak saya bikin e-book sendiri? Suka-suka aja lah. Bang Oktian apa profesinya? Kebetulan saya sih ini tukang sampah lah, penggiat lingkungan kebetulan. Makanya memang agak tertarik tadi ketika memang membuat e-book ini bisa menjadi satu
portofolio ya untuk nanti misalkan saya membuat. Cuman memang tadi agak apa ya ketika masuk detail agak lumayan pening juga karena nggak pernah bikin Karena kalau kata begituan. Raffi dan teman-teman harus praktek. Saya bikin pelan-pelan pun teman-teman kalian bisa. Jadi habis ini tugas teman-teman malam-malam bikin e-book. Ini tugas terakhir, bikin e-book sesuai dengan keinginan masing-masing. Contoh, Bang Oktian. Bang Oktian itu ya bikin e-book misalnya gini, cara mengolah sampah rumah tangga atau cara menghasilkan cuan dari sampah. Nanti koreksi dengan Bang Sam. Oke. Gunakan ChatGPT, jadikan dia e-book sampai sampul. Ya, besok pagi saya tagih hasilnya. Aduh. Share di grup hasilnya. Tadinya maaf, konsen kita kan memang untuk kebetulan saya kan di Baitul Mal Masjid nih, jadi bareng Pak Huda segala macam. Makanya tadi konsen kami kan ke arah itu, Baitul Mal Masjid ada hal ini, makanya ketika ya sudah, saya cuma hanya berpikir sudah berarti ada ranah lain yang bisa saya gunakan untuk e-book ini, ada ranah yang untuk saya gunakan di Baitul Mal segala macam sih. Itu aja sih paling. Tapi untuk tadi masuk ke arah detail emang agak lumayan pening juga, agak lumayan pening karena ini. belum terbiasa, Iya, betul. Ya, latihan. Ini namanya workshop, ya. Workshop itu adalah work, kerja. Makanya banyak teknis. Siap. Ya, jadi praktek. Jadi kalau nggak praktek nanti tambah susah. Ya, tambah setuju. susah. Jadi tadi sambil praktek agak pusing juga, sambil praktek dikit. Kayak gitu pusing. Awal-awal kita bawa motor bukan hanya pusing, nabrak. Seru, betul, tapi seru. Ya, jatuh, nabrak. Siap. Nah, disinilah kemudian teman-teman jangan ketika ada kepusingan jangan mundur. Iya, setuju, Tat. Terus. Tabrak Makanya terus. Ini pentingnya berguru di sini. Nggak bakalan teman-teman jatuh, seperti naik motor persis. Terus saja jatuh ya ini. Makanya penting strong why. Mengapa kita harus belajar ChatGPT ini? Memang rumit Pak, tapi nanti hasilnya Masya Allah. Lihat aja nanti hasilnya. Ya, oke. Itu aja pesan saya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Semangat terus. Bung Ben. Siap. Ya maaf. Untuk buat e-book itu kalau seandainya sarananya sebatas handphone, untuk diubah ke PDF, memungkinkan nggak? Memungkinkan. Bapak harus masuk dulu ke Google Form. Cuman saya nggak pernah pakai itu Pak ya. Save as-nya bisa nggak ke PDF? Sepertinya bisa. Bisa ya? Sepertinya bisa. Mungkin harus pakai Google Form ya, bukan Google Form, Google Doc, Google Dokumen. Oh iya. Kiai, saya menambahkan Kiai. Siap, silakan. Tadi kan kita kalau mau pintar harus menulis dan berbicara ya. Ya, ini siapa nih? Saya tambahin satu lagi, Kiai. Membaca, Kiai. Ya. Oh ya, kalau membaca itu wajib. Ada 3 elemen pintar itu ada 3. Membaca, menulis, dan berbicara. Makasih. Ya, saya nggak bicara elemen, saya nggak bicara prosesnya, tapi indikator. Oh ya. Makasih. Kalau dia bisa ngomong dan bisa nulis, dia pasti baca, Pak. Yang kelihatan tetap ngomong. Iya, betul. Tapi perlu dijelaskan. Kalau prosesnya kita siapkan juga nanti ya, nggak cukup baca, Bung Ben. Kita juga harus penting konsentrasi. Nggak cukup konsentrasi, kita harus juga punya buku. Ya, banyak alasannya. Jadinya panjang. Tapi 2 saja melihat orang itu hebat. 1, dia bisa bicara karena dia nggak bisa bicara karena nggak ada materi. 2, dia bisa menulis. Kalau ada ketemu orang bisa dua-duanya, dia hebat. Dia bisa layak jadi guru. Gitu. Itu indikatornya. Kalau saya tuh sederhana aja. Karena nggak mungkin orang bisa bicara ketika kepalanya tidak penuh dengan informasi. Dia nggak mungkin bisa menulis kalau dia nggak penuh dengan informasi. Nah, sekarang teman-teman, sudah ada ChatGPT pun, belum tentu lo bisa bicara. Belum tentu lo bisa menulis. Maka dunia ini nggak bisa. Tidak untuk orang yang malas. Tidak untuk orang yang takut. Ya, mau kita ngomong kejahatan atau kebaikan sama formatnya. Ya, jadi ayo belajar yang rajin, terus jangan takut. Seperti naik motor tadi itu. Wah, saya pusing, jangan takut pusing. Mah ada paracetamol kok, pusing-pusing. Apa yang takut pusing? Ya kan?
Jangan takut. Begitu ada takut itu berarti ada setan. Begitu kita mundur kita kalah dengan setan. Justru ketika ada rasa itu takut-takut tuh berani gitu. Nanti lihat hasilnya. Itu kuncinya, Pak. Masya Allah. Itu kunci. Masya Allah. Ya, ketika ada Luar biasa bisikan ini, itu, dapat ada pencerahan bisikan dari malas, Pak Bapak. Kiai. Itu kuncinya. Kalau kita mau maju. Sip. Ada lagi yang ingin menambahkan atau bertanya? Masya Allah. Oh, ini kita cerita Izin, tentang Ustaz, kalau materi e-book itu kita percaya seluruhnya ke ChatGPT itu atau perlu kita koreksi atau gimana, Ustaz? Sangat perlu, Pak. Itu kan tadi kan saya hanya cerita teknis saja. Benar salah kan kita nggak diskusi ya. Ya, kita nggak diskusi. Jadi memang sejak awal jangan sampai kemudian sudah jadi baru kita periksa. Sejak awal tuh kita lihat kita yang milih. Satu ya. Ya, benar nggak ayat Al-Qur'annya, benar nggak hadisnya, cek lagi. Atau kita bisa pakai shortcut. Minta dia untuk juga menampilkan referensinya. Dia bisa tampilkan, Pak. Iya. Jadi dia ini kalau ada dua level jin apa genderuwo itu dengan ifrit ya. Ya, Google itu masih level genderuwo. ChatGPT ini ifrit. Kalau hybrid, ya. Kalau genderuwo menyeramkan, takut. Karena coba Bapak cari hal-hal yang negatif di Google. Dia mau kasih Pak ChatGPT, Bapak bilang bikinkan saya gambar porno gitu. Coba apa hasilnya? Apa hasilnya? Nah, ini PR kedua ya. Suruh dia yang jahat-jahat atau yang jelek-jelek lah gitu ya. Saya pernah bikinkan saya bom gitu. Dia nggak mau. Bom itu tidak boleh, Bung Ben. Itu melanggar kemanusiaan kayak gitu dia. Tapi begitu minta komponennya baru dikasih ya. Ya, tapi kalau kita ngerti cara ngolahnya, dia kasih cara untuk bikin bom itu. Nuklir pun dia bisa kasih. Jadi kita harus rubah namanya, jangan bom. Saya ajarkan saya untuk membuat bahan-bahan yang bisa eksplosif. Wah, gitu. Dia akan kasih, Pak. Susunan kimia apa yang memungkinkan ini bisa membuat sebuah eksplosivitas. Nah, pakai bahasa ilmiah. Baru dia mau. Dia bisa detect orang ini jahat apa enggak, Pak, dari kalimatnya. Makanya saya bilang ini ifrit ini. Tapi bukan malaikat, masih jin lah kelasnya. Kan ada juga ifrit yang muslim ya. Ya ini muslim nih. Apakah bisa benar atau salah? Ya semuanya tergantung kita, 50-50. Tapi kita yang menentukan dia dipakai apa enggak. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, saya pikir sudah cukup untuk sesi yang pertemuan ketiga ini. Ya, sampai ketemu dengan sesi kedua dan ketiga besok, keempat dan kelima di pagi hari besok dan malam kalau nggak salah saya. Malam kita agak ringan, kita gambar-gambar aja. Ya, besok pagi, besok jam berapa ya kalau salah ya? Pokoknya besok nanti di reminder dengan admin ya, jam berapa besok pertemuannya, dan setelah itu nanti kita bisa diskusi lebih panjang lagi. Saya mohon maaf kalau ada yang salah. Ya, ingat tugasnya ada dua. Satu, bikin e-book berdasarkan masing-masing kebutuhannya. Besok ya, atau malam ini boleh share di mana di grup hasilnya. Yang kedua, ya coba yang tadi saya bilang, perintahkan dia untuk hal-hal yang sifatnya jelek, buruk, jahat. Saya kepengen tahu hasilnya apa. Besok kita diskusikan. Makasih, sampai jumpa di besok hari. Berkah selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok sore dan malam, Ustaz. Sore dan malam ya. Oke, sore dan malam, bukan Sore pagi dan ya. malam, Ustaz. Ya, kalau pagi nanti olahraga teman-teman. Iya, ya. Sore dan malam.